Hilmi melirik Aira yang saat itu juga sedang melihatnya. "Kakak, jangan berkata seperti itu. Aira hanya salah paham dengan perkataan kakak. Dia tidak salah dengan berpikir seperti itu, Kak. Karena kakak tidak secara langsung menjelaskan apa saja pekerjaannya. Kakak hanya mengatakan dia bertugas untuk melayani kakak. Melayani itu artinya kan banyak, Kak. Coba kakak langsung mengatakan secara rinci apa saja tugasnya. Pasti dia akan mengerti dan tidak salah paham." Bima hanya terdiam. Aira kemudian melangkah mendekati mereka. "Iya, Tuan Muda, apa yang dikatakan oleh Hilmi itu benar. Aku minta maaf karena aku telah berpikir seperti itu." Hilmi tersenyum kepada Aira. "Apakah itu artinya Mbak Aira bersedia dengan tugas ini?" Aira tersenyum dan mengangguk pada Hilmi. Hilmi tampak bahagia. Setelah itu dia pamit kepada Bima dan juga Aira untuk pergi ke kantor. Setelah kepergian Hilmi, Aira berkata kepada Bima, "Tuan, berhentilah marah padaku seperti itu." Bima menatap Aira yang berdiri beberapa meter di hadapannya. Aira kembali berkata, "Hilmi kan sudah mengatakannya pada Tuan, kalau aku tidak bersalah. Karena Tuan sendiri yang tidak menjelaskan secara langsung apa saja tugasku. Jadi, wajar saja jika aku berpikir seperti itu kan?" Bima masih menatap Aira yang terlihat salah tingkah. Apakah seorang janda memang selalu berpikir seperti itu? Aira tampak tersinggung dengan perkataan Bima. Apa maksud perkataan Tuan? Bima dengan cepat berkata, "Sudahlah, lupakan masalah ini. Sekarang bantu aku untuk pindah ke kursi rodaku. Perutku sudah sangat lapar." Aira terlihat bingung dan mencari cara bagaimana membantu Bima untuk pindah ke kursi rodanya. Di saat Aira sedang berpikir, Bima kembali berkata, "Apa yang kamu pikirkan, Aira? Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan?" Aira yang tak tahu harus berbuat apa, berjalan sangat pelan mendekati Bima. "Apa yang harus aku lakukan, Tuan?" Bima berkata, "Bantu aku dengan menopang tubuhku." Aira tak begitu saja melakukan perintah Bima. "Menopang tubuh Tuan, itu artinya aku," batin Aira. Aira belum menyelesaikan perkataannya. Bima membuyarkan lamunannya. "Aira?" Aira terlihat begitu terkejut. "Iya, Tuan," kata Aira. "Ada apa denganmu?" kata Bima. Aira tertunduk. Dia memainkan jari jemarinya untuk menutupi rasa groginya. "Bagaimana caranya aku menopang tubuh Tuan?" Bima menyingkirkan beberapa bantal yang berada di dekatnya. "Terserah kamu, Aira. Mau dari belakang atau dari depan?" Aira semakin terlihat bingung dan grogi untuk melakukan hal itu. Karena tentu saja dia akan memeluk tubuh Bima. Tetapi karena tidak ingin Bima marah, Aira dengan perlahan mendekati Bima dan merangkul tubuh Bima dari belakang. Bima yang saat itu berusaha menopang tubuhnya dengan tangan, tak tahu jika saat itu Aira berkeringat, meskipun kamar Bima terasa begitu dingin. Setelah beberapa menit akhirnya Aira berhasil memindahkan Bima duduk di kursi rodanya. Aira begitu perlahan dan sangat hati-hati memperbaiki posisi kaki Bima yang benar-benar tidak bisa dia gerakkan sendiri.
Setelah itu Bima mengucapkan terima kasih kepada Aira karena sudah membantunya. Aira yang berwajah kemerahan karena malu hanya mengangguk. Bima dan Aira berjalan menuju ke dapur. Di sana beberapa pelayan sudah menunggu kedatangan mereka. Ketika beberapa pelayan hendak menyiapkan makan untuk Bima yang sudah tersedia di atas meja makan, Bima dengan cepat berkata kepada para pelayan itu, "Kalian tidak perlu repot untuk menyiapkan makanan untukku, karena mulai saat ini, yang melakukan apapun yang berhubungan denganku, itu adalah tugas Aira. Iya kan, Aira?" Aira yang tadinya tertunduk dengan cepat berkata, "Iya Tuan, biar aku yang melakukannya." Bima tersenyum mendengar jawaban Aira. Sejak pagi Aira selalu ada di sisi Bima. Aira selalu menanyakan apa saja yang Bima butuhkan. Termasuk ketika Bima sedang melihat keluar melalui jendela. Aira berkata, "Apakah Tuan tidak ingin ke kamar kecil?" Bima menatap Aira. "Iya Aira, saat ini aku merasa ingin ke sana." Aira langsung memegang kursi roda Bima dan hendak membawanya ke kamar kecil. Namun Bima mencegahnya. "Tidak Aira, kamu tidak perlu membawaku ke sana. Aku bisa melakukannya sendiri." Aira terlihat bingung. "Tetapi bagaimana Tuan? Tuan kan tidak bisa menggerakkan kaki Tuan." Bima tersenyum. "Jangan khawatir Aira. Jika aku butuh bantuanmu, aku akan memanggilmu." Aira mengangguk. Setelah itu Bima ke kamar kecil seorang diri. Aira yang berada di luar tampak begitu cemas. Sesekali dia pun berteriak, "Tuan, apakah Tuan baik-baik saja?" Bima menjawab dari dalam, "Iya, aku baik-baik saja." Tidak lama kemudian Aira kembali berkata, "Tuan, apakah Tuan sudah selesai?" Bima kembali menjawab, "Sebentar lagi selesai." Saat Aira kembali ingin berteriak, Bima membuka pintu kamar kecil itu dan menatapnya. "Tidak bisakah kamu berhenti berteriak? Kamu mengganggu konsentrasiku saja." Aira tak menjawab perkataan Bima. Dia kemudian membantu Bima keluar dari kamar kecil itu. Jika laki-laki pergi ke kamar kecil, tidak serepot perempuan Aira. Kamu pasti tahu itu kan? Terkadang beberapa perkataan Bima membuat Aira tak mampu berkata apapun. Beberapa menit kemudian Aira berkata, "Maaf Tuan, aku ingin menanyakan sesuatu. Tuan ini adalah orang yang berkuasa di rumah ini. Kenapa Tuan tidak menyuruhku atau pelayan mengambilkan Tuan makanan dan membawanya ke kamar saja? Jadi Tuan tidak perlu repot-repot untuk pergi ke dapur untuk makan. Dan maaf jika pertanyaanku yang satu ini terdengar tidak menyenangkan. Mengapa Tuan tidak mencari seorang laki-laki yang bisa membantu Tuan? Maksudku, sebelum Aira menyelesaikan perkataannya, Bima mengerti maksud pertanyaan Aira. "Aku mengerti maksud pertanyaanmu, Aira. Pertanyaan yang pertama, kenapa aku tidak ingin makan di kamar? Karena aku tidak sakit, Aira. Orang yang makan dan dilayani apapun di kamar itu adalah orang sakit. Tetapi aku tidak sakit. Aku hanya tidak bisa berjalan. Itu sebabnya, bagaimanapun caranya aku akan selalu berusaha untuk melakukannya di tempat yang seharusnya." Aira hanya mengangguk.
Bima kembali berkata, "Untuk pertanyaanmu yang kedua, aku tidak bisa memberitahu jawabannya, Aira. Tapi suatu saat nanti, kamu akan tahu." Aira hanya terdiam. Bima kembali berkata, "Aku merasa mengantuk, Aira. Aku ingin tidur siang. Tolong bantu aku pindah ke tempat tidurku." Aira dengan cepat berdiri dan hendak membantu Bima dari belakang. Namun Aira terlihat kesulitan karena tubuh Bima terhalang oleh pegangan kursi roda Bima. Akhirnya Aira pun pindah ke depan. Aira berdiri tepat di hadapan Bima. Bima menatapnya. "Ada apa, Aira? Kenapa kamu diam saja?" Aira terlihat gugup berkata, "Maaf Tuan, jika aku membantu Tuan dari depan, itu artinya..." Aira tak mampu melanjutkan perkataannya. Bima pun terdiam. Bima mengerti maksud perkataan Aira. Tanpa berkata apapun, Bima berusaha memindahkan tubuhnya seorang diri ke tempat tidurnya. Namun yang ada Bima justru terjatuh ke lantai. Hal itu membuat Aira sangat kaget dan merasa sangat bersalah. Aira segera berlari dan menolong Bima untuk berdiri. Namun karena Bima tak mampu untuk berdiri, akhirnya Bima kembali terjatuh di lantai. Aira semakin merasa bersalah dan dengan sekuat tenaganya, dia memeluk Bima dari depan dan memindahkannya ke tempat tidur. Saat Aira hendak merebahkan tubuh Bima di atas tempat tidurnya, justru Aira pun ikut jatuh dalam pelukan Bima. Aira yang terlihat begitu kaget langsung hendak bangkit, namun gagal karena rambutnya tersangkut pada jam tangan Bima.